kenapa beliau itu begitu sangat dicintai? Barangkali ini yang sangat penting untuk kita ketahui, ya, supaya kita bisa meneladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena pada fitrahnya kita ini sangat senang kalau dicintai. Oleh karena itu menjadi penting kita tahu rahasianya. Rasulullah itu begitu sangat disayangi. Dari sangat disayanginya hingga hari ini, semua umatnya termasuk kita yang ada di Indonesia selalu merindukannya, selalu mengingat-ingatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh Masjid Darussalam yang dimuliakan Allah, puji syukur alhamdulillah marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena pada pagi hari ini kita diberikan nikmat yang masih banyak. Salah satunya yang terbesar adalah kita bisa merasakan nikmatnya sujud dan ruku di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Sujud dan ruku ini diharapkan bisa mewarnai kehidupan kita dengan berbagai kebaikan-kebaikan. Oleh karena itu, kita patut bersyukur dan berbahagia setiap hari kita bisa memulai kehidupan kita itu dengan senantiasa sujud dan ruku di hadapannya. Insya Allah semakin mudah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam marilah kita juga sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya yang tetap setia memegang teguh ajarannya hingga akhir zaman nanti. Bapak Ibu sekalian, jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah, kita kembali bertemu dengan bulan Rabiul Awal, bulan di mana masyarakat muslim Indonesia pada umumnya memperingati Maulid Nabi. Kalau diterjemahkan dalam bahasa kita itu, Maulid itu waktu kelahiran. Walaupun berbeda pendapat ya, tetapi yang populer di Indonesia itu diperingati pada tanggal 12 Rabiul Awal. Namun demikian, kita membaca beberapa kitab-kitab yang lain, ternyata ahli sejarah ada juga yang berbeda pendapat ya. Ada yang berpendapat tanggal 8, ada juga yang berpendapat tanggal 9 ya. Kalau yang tanggal 12 ini umumnya ya, kita sudah paham semua ya, di Indonesia diperingati pada tanggal 12 Rabiul Awal. Ini sesuai dengan pendapatnya Ibnu Ishaq dan Ibnu Hisham ya. Ini yang paling populer ya. Kalau di Mesir ya, mengikuti pendapatnya Al-Mubarak itu tanggal 8 ya. Ada juga yang berpendapat seperti Imam Al-Humaidi dan Ibnu Hazm itu berpendapat pada tanggal 9 Rabiul Awal. Bapak Ibu sekalian jamaah yang berbahagia, kita tidak akan memperdebatkan itu, tetapi substansinya di bulan Rabiul Awal ini
kita semua di Indonesia pada umumnya memperingati Maulid Nabi itu tujuannya adalah karena kita sangat mencintai Kanjeng Nabi. Spirit itu yang mungkin bisa kita tangkap. Bagaimana caranya kita membuktikan kecintaan kita kepada Rasulullah itu. Jamaah yang berbahagia, kenapa Rasulullah itu begitu sangat dicintai? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang mungkin bisa kita ingat, karena ini peringatan. Jadi kita harus selalu ingat kenapa Rasulullah itu begitu sangat dicintai, sehingga kita selalu merindukan dan kita juga selalu memperingati kelahirannya setiap tanggal 12 Rabiul Awal itu. Kajian kita pada pagi hari ini tidak banyak, tapi paling tidak bisa melengkapi pengetahuan kita tentang spirit dari kelahiran Rasulullah ini. Bapak Ibu sekalian, jamaah sholat subuh yang berbahagia, kenapa Rasulullah itu begitu sangat dicintai? Itu pertanyaan penting yang menurut saya juga perlu kita jawab pada pertemuan yang sangat singkat ini. Rasulullah itu sangat dicintai. Dalam sebuah cerita yang cukup populer, ya, ada seorang sahabat perempuan mengalami musibah karena seluruh putranya itu syahid di medan Uhud. Dan memang dalam perang Uhud itu banyak sekali para sahabat yang syahid di jalan Allah. Tak terkecuali anak-anak dari sahabat perempuan ini. Semuanya syahid. Singkat cerita, seperti perempuan pada umumnya pasti mengalami kesedihan, pasti sedih mendengar kabar semua putranya yang dibanggakan itu syahid di medan Uhud. Mungkin boleh kita bayangkan kalau misalnya ya kita punya anak kebetulan bertugas sebagai anggota TNI misalnya, bertugas di daerah konflik, kemudian terdengar kabar wafat karena dalam tugas di daerah konflik itu. Nah, kira-kira yang dirasakan oleh sahabat perempuan itu sama. Bagaimana musibah itu ya, terdengar kabar, dan kemudian apa yang kira-kira menjadi respon dari sahabat perempuan ini. Jamaah yang berbahagia, sebagai orang yang beriman, pasti yang terucap adalah kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini terucap dari lesan perempuan, sahabat perempuan yang saya sebutkan ini. Jamaah yang berbahagia, tapi setelah itu, sebagai bukti bahwa Rasulullah itu begitu sangat dicintai, apa yang dikatakan sahabat perempuan ini? Dia mengatakan bagaimana kondisi Rasulullah. Jadi setelah dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, karena kematian putra-putranya, justru yang ditanyakan pertama kali itu adalah bagaimana kondisi Rasulullah Muhammad SAW itu. Karena yang dibayangkan olehnya adalah ada rasa khawatir apa yang dialami oleh putranya itu juga dialami oleh Rasulullah yang sangat dicintainya itu. Ini gambaran betapa Rasulullah itu begitu sangat dicintai oleh para sahabatnya, tak terkecuali oleh sahabat perempuan yang tidak populer, tidak dikenal baik, karena mungkin beliau bukan siapa-siapa, tidak terlalu dekat dalam kehidupan Rasulullah, tapi begitu sangat mencintai Rasulullah.
Kemudian kisah lainnya juga populer di awal dakwah penyebaran Islam, di mana Rasulullah mengalami banyak tantangan, bahkan tantangan itu bersifat fisik. Sahabat Abu Bakar itu pernah dianiaya ketika mengajak masyarakat pada waktu itu untuk bersyahadat, untuk beriman kepada Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Singkat cerita, beliau dianiaya ketika mendakwahkan Islam itu di sekitar Masjidil Haram, di sekitar Ka'bah. Karena dianiaya, sampai dikisahkan dalam riwayat itu beliau sampai pingsan. Sahabat Abu Bakar itu sampai pingsan dianiaya oleh masyarakat yang menentang dakwah Islam di awal-awal itu. Bapak Ibu sekalian jamaah yang berbahagia, kemudian dibawa pulang sahabat Abu Bakar dalam kondisi pingsan itu. Tetapi setelah siuman, apa yang terucap pertama kali dari lisan sahabat Abu Bakar ini? Pertama kali yang ditanyakan adalah bagaimana dengan nasib Rasulullah, karena dia khawatir apa yang dialami itu juga dialami oleh Rasulullah. Beliau sadar di awal-awal mengajak orang beriman kepada Islam yang dibawa oleh Rasulullah itu pasti tantangannya sama. Kalau dia mengalami tantangan fisik hingga dia dianiaya kemudian pingsan, dia membayangkan jangan-jangan Rasulullah juga mengalami hal yang sama. Sehingga pertama kali yang ditanyakan adalah bagaimana dengan Rasulullah, jangan-jangan juga mengalami hal yang sama. Jamaah sholat subuh yang berbahagia, kalau kita misalnya ya, baru sadar atau baru siuman dari pingsan, pertama kali biasanya apa yang ditanyakan? Misalnya ya, kita pingsan, dibawa ke rumah sakit, siapa yang ditanyakan pertama kali biasanya? Saya ada di mana? Mana anak saya, ya kan? Mana istri saya, keluarga saya, ya kan? Seperti itu kan biasanya. Tapi sahabat Abu Bakar itu justru yang ditanyakan pertama kali itu adalah bagaimana dengan Rasulullah. Jangan-jangan Rasulullah itu mengalami hal yang sama ketika mendakwakan Islam pertama kali atau awal-awal beliau menyebarkan Islam itu, mengalami hal yang sama sebagaimana dia alami dianiaya hingga pingsan itu. Bapak Ibu sekalian jamaah sholat subuh yang berbahagia, ini dua contoh saja yang menunjukkan bahwa beliau itu begitu sangat dicintai, baik oleh sahabat dekatnya ataupun sahabat lain yang mungkin jauh dari kehidupannya. Nah, pertanyaan yang kedua, kenapa beliau itu begitu sangat dicintai? Barangkali ini yang sangat penting untuk kita ketahui ya, supaya kita bisa meneladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena pada fitrahnya kita ini sangat senang kalau dicintai. Oleh karena itu menjadi penting kita tahu rahasianya. Rasulullah itu begitu sangat disayangi. Dari sangat disayanginya hingga hari ini semua umatnya termasuk kita yang ada di Indonesia selalu merindukannya, selalu mengingat-ingatnya. Bahkan dalam sebuah kisah yang lain, walaupun beliau ini sudah lama wafat, setiap disebut nama Rasulullah Muhammad SAW, para sahabat itu menangis karena tidak kuasa mengenang selama beliau berinteraksi, bergaul di masa hidupnya itu. Sudah lama wafat, tetapi ketika setiap disebut nama Rasulullah itu, para sahabat itu banyak yang berlinang air mata, merindukannya, mengingat kenangan-kenangan indah selama perjuangannya mendakwahkan Islam itu. Jamaah yang berbahagia, kembali kepada pertanyaan yang kedua, mengapa beliau begitu sangat dicintai?
Yang pertama ya, kita tidak banyak ya, karena sudah banyak juga disampaikan oleh para ustadz dan kiai kita ya. Tetapi paling tidak penjelasan singkat ini bisa melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh para ustadz kita. Yang pertama, karena beliau itu begitu sangat perhatian dan sangat tulus memberikannya kepada para sahabatnya. Sangat perhatian. Sebagai seorang pemimpin, beliau begitu detail memperhatikan satu persatu sahabat-sahabatnya itu. Makanya beliau sangat dicintai. Satu contoh misalnya, mungkin ini juga pernah kita dengarkan ceritanya. Sahabat bernama Jarir ibni Abdillah. Jarir ibni Abdillah ya, pernah terlambat ya, datang ke majelis Rasulullah ya. Jadi kalau kita bayangkan dalam kehidupan kita ya, seperti sekarang kita melaksanakan majelis ilmu itu ya, kalau banyak yang datang ya, pasti konsekuensinya itu ada yang dapat tempat duduk enak, ada yang tidak enak. Bahkan ada yang dapat alas, ada yang tidak dapat alas. Itu juga dialami oleh sahabat Jarir. Jadi kalau misalnya ada mubaligh kondang seperti Ustadz Adi Hidayat, saya pernah itu menghadiri acara beliau di Universitas Muhammadiyah Surabaya ya. Kalau terlambat datang, konsekuensinya kita nggak dapat tempat duduk yang enak ya. Ya kita harus bawa koran supaya kita bisa duduk, karena alasnya sudah habis dipakai oleh jamaah yang lebih dulu datang. Nah, sahabat Jarir itu mengalami hal yang sama. Hadir di acara majelis ilmu Rasulullah terlambat. Nah, keterlambatan satu orang sahabat bernama Jarir ini diketahui oleh Rasulullah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika menyaksikan ada satu sahabatnya yang terlambat itu dan tidak mendapatkan alas? Diceritakan dalam kisah itu beliau membuka sorbannya ya. Kalau kita menggunakan sorban, kalau di Indonesia itu kan tidak dipakai di sini. Biasanya diselendangkan di leher, ya kan? Nah, itu dibuka. Sorban yang begitu harum, bersih, wangi. Dibuka, dilipat, kemudian diberikan kepada sahabatnya yang bernama Jarir itu. Wahai sahabatku, gunakan sorbanku itu untuk alasmu. Jamaah yang berbahagia, begitu sangat tergugah dan terharunya sahabat Jarir itu menyaksikan begitu sangat perhatiannya Rasulullah itu kepada sahabatnya itu. Begitu detailnya memperhatikan satu persatu sahabatnya, diberikan perhatian secara tulus. Jamaah yang berbahagia, sangat jarang mungkin kita menemukan ada seorang pemimpin yang begitu detail memperhatikan satu persatu sahabatnya itu. Itulah Rasulullah itu. Makanya di dalam sebuah ayat Allah mengabadikan akhlak Rasulullah itu dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Dan sungguh kamu wahai Muhammad memiliki akhlak yang sangat azim, yang sangat agung. Tiada duanya. Coba kalau kita menjadi mubaligh, menjadi penceramah, ya misalnya, apakah kita sempat meneliti satu persatu jamaah yang hadir, yang ada di ujung situ itu dapat tempat duduk apa enggak, iya kan? Itu ternyata menjadi perhatian dari Rasulullah. Jamaah yang berbahagia, ini cerita populer juga ya, yang mungkin pernah kita dengarkan, bagaimana Rasulullah itu menunjukkan perhatiannya yang begitu sangat detail kepada orang per orang sahabatnya yang hadir dalam majelis ilmunya itu. Kemudian yang kedua, kita mungkin pernah mendengar bagaimana seorang Rasulullah sebagai pemimpin itu pernah menjahit, pernah mencuci, mungkin kalau di zaman ini ya,
menjahit, tapi diceritakan dalam riwayat itu menjahit sandal dengan pakaian sahabatnya, sahabat perempuan yang sudah tua, pernah diperhatikan, pernah mendapatkan perhatian, bajunya itu dijahit oleh Rasul. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, ada seorang pemimpin menunjukkan perhatiannya yang sangat tulus sampai sebegitunya, pernah menjahit salah satu pakaian jamaahnya. Coba sekarang coba bandingkan dengan kita ya. Ada enggak kiai kita, ustadz kita yang begitu perhatian sampai memperhatikan baju jamaahnya itu? Atau jadi ketua takmir atau pengurus takmir misalnya, pernah enggak sekali saja memperhatikan pakaian jamaahnya itu, kemudian minta saya bantu untuk mencucinya misalnya? Saya kira enggak ada. Tidak ada yang sampai seperti itu. Jamaah yang berbahagia, tapi itulah Rasulullah menunjukkan perhatiannya kepada satu persatu sahabatnya itu ya. Bahkan disebutkan tidak disebutkan di dalam riwayat ini siapa sahabat perempuan itu. Mungkin tidak dianggap penting atau memang bukan orang penting, bukan siapa-siapa, tetapi Rasulullah menunjukkan begitu perhatiannya kepada sahabatnya itu, walaupun mungkin tidak terlalu akrab, tidak terlalu dekat dengan kehidupannya. Jamaah yang berbahagia, ini dua contoh saja ya, sekedar menunjukkan betapa Rasulullah itu memperhatikan dengan tulus para sahabatnya itu, sehingga beliau begitu sangat dirindukan dan dicintai oleh para sahabatnya. Jamaah yang berbahagia, kemudian yang kedua, kenapa beliau dicintai? Karena beliau sangat mencintai. Bahkan di dalam sebuah riwayat, beliau itu mengungkapkan rasa cintanya itu dengan menyebut, dengan memanggil orang-orang yang dicintainya itu dengan panggilan yang sangat baik, bahkan sangat romantis. Misalnya ketika beliau memanggil Aisyah, istri yang sangat disayanginya itu, dipanggil dengan Al-Humaira. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa kita, apa itu Al-Humaira itu? Apa Bapak Ibu? Al-Humaira itu artinya apa? Yang kemerah-merahan, yang punya pipi kemerah-merahan. Coba, seorang suami yang sangat mencintai istrinya memanggilnya dengan sebutan yang romantis, panggilan yang romantis. Kalau dalam bahasa kita kira-kira apa? Kalau zaman ini, kalau ada seorang suami memanggil istrinya dengan panggilan romantis, biasanya panggil apa? Sayang, iya kan? Bisa nggak kita manggil sayang istri kita? Sudah tua Ustadz, ya kan? Malu sama anak sama istri, ya kan? Engki mungkin nyara-anyaran, masih manten anyar, ya kan? Pernah nggak kita memanggil istri kita masih nyara-anyaran itu, masih pengantin baru? Pasti semua kita pernah, ya kan? Tetapi kalau sudah lama, apalagi sudah punya anak cucu, ya kan, kita sudah tidak pernah lagi memanggil istri kita dengan panggilan-panggilan sayang yang romantis itu. Sejujurnya kalau kita tanyakan kepada setiap perempuan, apalagi istri yang dicintai, pasti senang kalau dipanggil dengan panggilan yang romantis. Pasti beda, sikapnya beda, responnya beda. Bapak Ibu sekalian jamaah yang berbahagia, saya juga sampaikan kepada ibu-ibu ya. Waktu itu saya juga ngisi pengajian ibu-ibu yang hari apa itu. Ibu-ibu kalau ingin dipanggil oleh suaminya dengan panggilan romantis, misalnya pingin dipanggil Al-Humaira, pipi yang kemerah-merahan, ya dia harus menunjukkan kepada suaminya bahwa dia juga benar-benar sangat mencintai dan menyayangi suaminya. Misalnya kalau suaminya datang dari kerja, sudah tahu penat, sudah tahu capek, ya kan,
Mestinya dia membuktikan bagaimana menyambut sang suami, sang pejuang itu. Bagaimana caranya Ustadz? Ya. Yang mandi, bersih, rapi, ya. Dandan kalau perlu untuk sang suami. Jangan kemudian menyambut suaminya baru keluar dari dapur. Ya, bukannya merah-merah sininya apa itu? Hitam itu apa namanya itu, Pak? Latang itu yang dari kompor itu ya. Ya kan banyak itu ya. Kadang-kadang ada istri yang nggak sadar gitu ya. Dari semangatnya mau masak sampai kompornya itu ya, yang hitamnya kemudian nempel di wajahnya itu. Itu nggak dipanggil al-humairah itu kalau seperti itu kan. Ya kan, gimana sang suami bisa memanggilnya al-humairah kalau pipinya itu hitam bukan merah kan gitu. Jamaah yang berbahagia, nah Rasulullah itu sangat mencintai istrinya, sehingga dalam beberapa kesempatan beliau memanggilnya dengan panggilan yang romantis, al-humairah. Beliau juga pernah memanggil sahabatnya yang bernama Utsman bin Affan dengan sebutan Dzunnurain. Ya, ini juga populer kan? Apa Dzunnurain itu? Nur itu artinya apa? Cahaya. Kalau Dzunnurain artinya apa? Wahai pemilik dua cahaya. Sahabat Utsman bin Affan itu dipanggil dengan panggilan yang begitu sangat membuktikan bahwa betapa cintanya Rasulullah itu kepada menantunya yang namanya Utsman bin Affan. Seorang mertua membuktikan kecintaannya, kesayangannya kepada mantunya dengan memanggilnya Dzunnurain, wahai yang memiliki dua cahaya. Kenapa dipanggil Dzunnurain? Karena sahabat Utsman ini mempersunting dua putri Rasulullah. Yang pertama, putrinya bernama siapa? Putri Rasulullah yang dipersunting Abu Bakar, istrinya yang pertama siapa? Sebelum meninggal, namanya Ruqayyah. Sayyidah Ruqayyah dipersunting oleh sahabat Utsman bin Affan. Ketika beliau meninggal kemudian menikah lagi dengan putrinya yang kedua, namanya siapa? Ada yang ingat? Namanya Ummu Kulsum. Dua putri Rasulullah dipersunting oleh sahabat Utsman bin Affan. Oleh karena itu, ya, sang mertua memanggilnya dengan panggilan Dzunnurain, wahai yang memiliki dua cahaya. Yang dimaksud dua cahaya itu adalah cahaya Ruqayyah dengan cahaya Ummu Kulsum. Bapak Ibu sekalian jamaah yang berbahagia, ini dua contoh ya, dua contoh lagi ya. Kita ambil dua contoh. Betapa Rasulullah itu sangat mencintai orang-orang yang dekat dalam kehidupannya, sehingga beliau itu sangat senang memanggilnya dengan panggilan yang mencerminkan bahwa dirinya benar-benar sayang dan cinta kepadanya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu, karena waktunya terbatas, kenapa beliau begitu sangat dicintai oleh para sahabatnya? Karena beliau itu pribadi yang sangat pemaaf. Beliau itu mudah memaafkan. Bahkan sebelum sahabatnya minta maaf, beliau sudah memaafkan. Makanya beliau begitu sangat dicintai. Saya ambil contoh lagi, dua saja, nggak usah banyak-banyak ya. Ingat enggak bagaimana ketika Uqbah bin Abi Mu'ayth ya, sahabatnya Abu Jahal itu rutin mengganggu Rasulullah setiap kali beliau itu mau beribadah. Rutin nunggu di tempat biasa dia mengganggu. Setiap Rasulullah itu mau berangkat beribadah, di tempat itulah selalu diganggu oleh orang yang namanya Uqbah bin Abi Mu'ayth. Disuruh oleh bosnya yang namanya Abu Jahal. Rutin atau istiqomah ya, diganggu. Singkat cerita,
Dalam suatu hari ya, ternyata Uqbah itu absen, tidak mengganggu. Bagaimana respon Rasulullah ketika tahu Uqbah yang biasanya mengganggu absen satu kali enggak mengganggu? Beliau mengatakan, mana itu yang biasa mengganggu? Biasanya di tempat ini mengganggu, kok sekarang enggak ada katanya. Coba bayangkan Bapak Ibu, orang yang biasa diganggu setiap hari di tempat yang sama, ketika absen tidak diganggu, malah ditanyakan. Coba bayangkan, ada enggak pribadi seperti itu yang hidup di zaman ini? Kalau kita diganggu oleh tetangga ya, apakah kita sempat bertanya kalau misalnya sudah berhenti diganggu, mana tetangga yang biasa ganggu saya itu? Kan enggak, ya kan? Enggak. Ternyata terdengar kabar, singkat cerita, Uqbah ini absen mengganggu karena sakit. Karena sakit. Mendengar Uqbah itu sakit, Rasulullah pulang ke rumahnya. Kemudian dia membawa oleh-oleh, menjenguk Uqbah yang biasa mengganggu itu. Pasti Uqbah kaget, kok bisa Muhammad yang sering aku ganggu setiap hari secara rutin itu menjadi orang pertama yang menjenguk ketika aku dalam kondisi yang sakit. Sementara bosnya yang namanya Abu Jahal itu yang menyuruhnya mengganggu belum menjenguk. Muhammad yang diganggu setiap hari itu justru menjenguk pertama kali. Jamaah yang berbahagia, betapa akhlaknya yang sangat agung Rasulullah dalam kasus ini. Coba kalau kita mendengar kabar tetangga yang sering mengganggu sakit dirawat di RSUD, apa kita mau menjenguknya? Ayo sekarang kita jujur, mau nggak Bapak Ibu menjenguk orang yang sering mengganggu kita setiap hari itu sakit di RSUD? Paling keluar kata-kata dulat, apa tak nolai gitu kan, keluarkan sombongnya biasanya, ya kan. Nah, tapi Rasulullah tidak. Beliau memaafkan Uqbah dengan tulus. Bahkan beliau menjadi orang yang pertama kali menjenguk pada saat Uqbah itu dalam kondisi yang sakit. Dengan akhlaknya yang agung inilah kemudian Uqbah masuk Islam. Jadi beliau itu berdakwah tidak hanya dengan lesan, tetapi dengan perilaku, dengan perbuatan. Dan itu ternyata efektif, bisa mengajak orang yang dulunya ya nggak mau diajak, akhirnya mau diajak, beriman kepada Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Kemudian yang terakhir, ingat tidak cerita Abu Bakar ketika dia datang kepada anaknya yang bernama Aisyah? Dia bertanya, wahai anakku, beritahu kepada ayahmu ini amalan apa yang belum pernah ayahmu lakukan. Amalan Rasulullah yang mana yang belum ayahmu lakukan? Selama hidup Rasulullah itu mengamalkan apa saja. Di antara amalan itu, yang mana yang belum ayahmu lakukan? Beritahu kepada ayahmu ini. Karena pada waktu itu Rasulullah sudah wafat, sudah meninggal. Kemudian sang ayah datang kepada anaknya, minta diberitahu amalan Rasulullah selama hidupnya yang ayahmu belum lakukan itu yang mana? Beritahu kepada ayahmu. Singkat cerita, kemudian Aisyah mengatakan Rasulullah itu di masa hidupnya rutin menyuap seorang pengemis tua Yahudi di pasar Madinah itu. Wahai ayahandaku, kalau dalam bahasa kita, rutin menyuapi seorang pengemis tua buta Yahudi di pasar Madinah. Singkat cerita, beliau mengatakan, baik, saya akan melaksanakannya sebagaimana Rasulullah melaksanakan itu. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika sahabat Abu Bakar itu datang ke pasar Madinah,
menyaksikan bagaimana pengemis tua itu setiap hari di pasar Madinah. Apa yang dilakukan? Ternyata yang dia lakukan setiap hari itu adalah woro-woro. Woro-woro itu apa? Dalam bahasa kita itu apa ya woro-woro? Membuat pengumuman-pengumuman, ya. Muhammad itu bohong, gila gitu kan. Jadi yang keluar dari setiap lesannya setiap hari itu adalah ucapan-ucapan yang menyakitkan, caci maki yang keluar dari ucapan pengemis tua Yahudi itu. Gimana kalau bapak menjadi Abu Bakar, jadi nggak menyuapi lemah lembut pengemis tua itu, ya. Disaksikan di depan matanya bagaimana pengemis tua itu rutin setiap hari mencaci maki Rasulullah itu. Jadi enggak kira-kira kita menyuapi? Kalau kita jadi Abu Bakar, jadi enggak kita menyuapi? Enggak jadi ya. Wah, males yang mau nyuapi orang kayak gini itu kan. Tetapi karena itu dicontohkan oleh Rasulullah, beliau menyuapi. Walaupun mungkin caranya tidak sama. Mungkin karena kesel ya. Kita itu mungkin kalau kesel gimana? Orang menyuapi dengan kesel tuh gimana? Lemah lembut enggak? Enggak lemah lembut. Gimana kalau kita nyuapi orang? Mungkin katanya Mas Tommy tapok kaki mare langsung gitu kan, atau cet kaki langsung ke mulutnya gitu kan. Nah, itu mungkin juga dilakukan oleh Abu Bakar, ya kan? Karena dia kesel dengan perbuatan sang pengemis tua Yahudi itu, jadi dia menyuapinya tidak selembut yang dilakukan oleh Rasulullah. Sampai kemudian pengemis itu mengatakan, "Kamu siapa? Kamu kok kasar sekali? Aku yang biasa menyuapimu." "Bukan, kamu bukan yang biasa menyuapiku. Sahabatku tidak seperti itu, dia lemah lembut menyuapiku." Singkat cerita, akhirnya Abu Bakar jujur mengakui, "Ya, aku memang bukan yang biasa menyuapimu, tapi aku ini sahabat akrabnya." "Berarti kamu tahu siapa yang biasa menyuapiku itu?" Kemudian beliau mengatakan, "Dialah Muhammad yang setiap hari kamu caci maki itu." Jamaah yang berbahagia, begitu sangat agungnya akhlak Rasulullah itu kepada orang yang setiap hari menyakiti, beliau tetap bersikap lemah lembut, tidak pernah dendam, bahkan dilayani rutin setiap hari. Itulah yang menjadikan kemudian pengemis tua itu akhirnya masuk Islam. Karena akhlak Rasulullah itu, bukan karena omongan hanya di mimbar-mimbar saja, tetapi bukti perbuatan itulah yang menjadikan efektif dakwah itu mampu mengajak banyak orang untuk rajin pengajian, untuk rajin hadir ke majelis ilmu, rajin beribadah. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, bisa melengkapi apa-apa yang sudah disampaikan oleh para ustadz dan para kiai yang mungkin kita sudah bermaulid ya. Bapak Ibu sudah bermaulid, sudah diundang oleh tetangganya ya. Kalau saya ini ya sudah berapa kali ya, tetangga saya itu di rumah-rumah bermaulid loh Bapak Ibu ya. Bukan hanya di masjid, bukan hanya di musola, di rumah-rumah ya, di rumah-rumah mereka bermaulid. Bahkan kemarin itu pas 40 hari meninggalnya ibunya itu disisipkan ada maulid. Ekspresi mencintai Rasulullah sampai seperti itu ya. Ya kita boleh setuju boleh tidak ya, karena memang bicara maulid ini kan kita berbeda pendapat ya. Tetapi sekali lagi itulah ya, masyarakat Muslim Indonesia dalam menunjukkan kecintaannya kepada Rasulullah ya. Tidak cukup bermaulid di masjid, sampai di rumahnya itu bermaulid juga ya kan. Jamaah yang berbahagia, sekali lagi semoga bermanfaat. Kita akan ketemu pada kesempatan yang lain pada hari Ahad yang akan datang. Semoga kita semua sehat. Marilah kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.